Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ini yang saya susah ya jawabnya ya Kak. Karena gini, secara material itu kan ayah saya gini, almarhum kakek saya ini memang pengusaha, meninggalkan sekian, katanya sih 82 sampai 84 ya, kurang lebih ya seperti itu, ke ahli waris, 8 ahli waris. Karena kebetulan kakek saya ini menikah 3 kali. Ibu RS ini istri pertama kakek saya, cerai di tahun 87. Istri kedua juga memiliki 2 orang anak, cerai di tahun 85 kalau nggak salah ya. Lalu istri ketiga ini memang cerai mati ya, tidak cerai sampai meninggal. Jadi ahli warisnya ada 8, 82 aset itu dibagi sesuai ketentuan hukum Islam dan segala macam. Disahkan sudah dengan PAJS, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu memang sudah dibagikan seperti itu. Nah, ayah saya ini memang memiliki beberapa aset yang sebenarnya saya kurang tahu ya untuk pastinya. Karena memang kan saya sampaikan tadi, kami ini tidak pernah bertanya, tidak diberitahu, apalagi inisiatif dari Ibu RS selaku pengampu itu memberitahu saya, ini loh ayahmu tuh asetnya ini. Enggak. Karena buktinya di statement barusan di Barreskrim Polri aja dia masih beranggapan ini hak dan harta ayahnya, dia belum berhak. Ya itulah gambaran sehari-hari teman-teman, bahwasanya kalau saya menemui dia ya itu jawabannya gimana kita nggak cari jalan lain untuk mencari titik terang gitu loh. Aku nggak pengen tahu ayahku punya apa aja, tapi please kalau punya anak, adik saya ya, terutama yang di bawah umur, saya nggak butuh lagi. Alhamdulillah saya bisa cari uang sendiri, saya sudah bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, saya sudah menyelesaikan kuliah saya intinya saya ingin adik saya diperhatikan baik secara material, perhatian maupun kasih sayang seperti itu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan kakak tadi, hak-haknya apa aja, saya belum bisa pastiin. Karena kalau misalkan saya tahu banyak, maksudnya saya tahu beberapa ya. Tapi kalau misalkan saya belum pegang data, saya nggak berani ngomong nih. Kalau misalkan saya ngomong, tahu-taunya itu punya hak waris milik ahli waris lain, kan saya nggak berani ya ngeklaim seperti itu. Jadi intinya yang tahu seperti itu Ibu RS selaku pengampu. Jadi kakak bisa tanyakan aja ke Bu Ratna Sarumpait seperti itu, karena saya nggak berani jawab pastinya, kami nggak pegang datanya, dan ditanya pun saya nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah ada penjelasannya, nggak pernah ada transparansinya, itu nggak pernah ada teman-teman. Jadi ya nggak bisa saya jawab kalau itu, mohon maaf. Bapak yang sebelumnya juga sempat dijelaskan bahwa Bapak juga sebenarnya sudah dikasih rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, itu gimana kita memang betul adanya Pak, dan sekarang seperti apa memang diberikan untuk anak-anak atau bagaimana Pak? Oke. Untuk ya Ibu RS dan Atikah Hasiholan waktu itu pernah bilang, anak ini katanya nggak tahu diri ya. Saya dianggap mungkin kayak nggak tahu diri ya mungkin ya. Bahwasanya saya ini udah dikasih rumah, ibu saya juga dianggap nggak tahu diri karena udah dikasih rumah, udah dikasih kendaraan ya, dikasih mobil. Lalu kemudian menuntut, nah itu yang saya maksud tadi, pengampuan yang saya ceritakan tadi, ini yang tidak diceritakan oleh Ibu RS, yang mana katanya ibu saya ini gila harta, serakah gitu loh, makanya nuntut Ibu RS pengampuannya, padahal ibu saya ini merasa dia tidak dimintai izin, tidak pernah dijelaskan. Ibu saya lagi fokus hamil adik saya, melahirkan, tiba-tiba Ibu RS sudah jadi pengampu ayah saya, segala macam kebutuhan dipenuhi oleh dia, dan dia semena-mena. Itulah yang mengakibatkan ibu saya, jadi Ibu RS ini tidak menceritakan secara lengkap. Jadi kausalitasnya atau sebab akibatnya itu tidak tergambarkan dengan jelas seperti itu. Tidak pernah diberikan keterangan dari RS tuh ibu saya tuh menggugat karena apa? Di pandangan dia ibu saya ini serakah. Ibu saya ini gila harta, udah dikasih mobil, dikasih rumah. Sekarang saya jelasin gini. Memang dari awal pernikahan perjodohan yang tadi saya ceritakan tahun 1998, Ahmad Fahmi, kakek almarhum pewaris, itu memang sudah menjanjikan ingin memberikan rumah ya, rumah tempat tinggal untuk pasangan suami istri ibu saya dan ayah saya. Cuman waktu itu memang kami ini tinggal bersama dengan almarhum
pewaris dan bersama dengan ibu dari almarhum. Jadi memang Ahmad Fahmi ini ibunya itu juga ibu saya yang ngurusin. Kita dulu nggak tinggal bareng sama RS, kita nggak tinggal serumah sama Bu RS. Awalnya kita tinggal dengan almarhum dan ibunya almarhum itu buyut saya. Itu kita tinggal di rumah di Jalan Jatinegara, Jatinegara Timur. Sampai dengan tahun 2000 saya lupa ya, lebih kurangnya 2006 sekitar segitulah. Itu baru kami pindah rumah, kami tinggal dengan Ibu RS saat itu bersama dengan waktu itu masih serumah dengan Ibu Atika Siolan, waktu itu masih belum menikah jauh kan umurnya. Waktu itu dengan anaknya Ibrahim juga, adik dari ayah saya, itu kita tinggal bersama dengan Ibu RS di rumah Jalan Kampung Melayu kecil 5 nomor 24 itu. Lalu kemudian ibu saya berinisiatif lah ketika 2011 itu mendengar dari ahli waris lain menjelaskan bahwasanya ada salah satu aset yang sudah dijual berupa saham ya kalau nggak salah ya. Itu ibu saya akhirnya meminta kepada Ibu RS bahwasanya memang itu benar. Ibu saya yang meminta sendiri kepada Ibu RS untuk dibelikan rumah. Tapi yang saya tangkap seperti ini, Ibu RS kan menggambarkannya ibu saya ini nggak tahu diri ya, udah dikasih rumah, dikasih mobil. Saya jelasin teman-teman, sandang papan pangan itu tanggung jawab daripada suami. Teman-teman bisa pelajari sendiri di undang-undang perkawinan. Itu mengatur tentang itu. Ya, kenapa harus diminta dulu? Inisiatif dong. Ayah saya ini punya harta. Katanya hartanya banyak. Sediain dong tempat tinggal untuk anak dan istrinya. Ayah saya ini punya tanggung jawab. Anaknya 3. Laki semua lagi. Pusing gak tuh? Anaknya 3. Punya istri juga. Jadi ini sebuah kewajiban bagi ayah saya, yang mana ayah saya sangat mampu melakukannya. Ini harusnya nggak perlu diminta, udah dipenuhi nggak sih? Oke? Nah ini nggak dilakukan nih sama Ibu RS selaku pengampu. Inisiatif lah ibu saya akhirnya minta. Akhirnya waktu itu kita pindah di sekitaran tahun 2011 sampai 2012 baru kita pindah rumah di daerah Condet ya, Jakarta Timur. Oke, kita tinggal di perumahan itu. Lalu ada lagi untuk mobil. Jadi seperti ini saya jelasin teman-teman. Saat awal tinggal di di rumah baru di Condet saat tahun 2012 itu, posisinya saya ini kelas 5 SD. SD saya ini, sekolah saya masih di Tebet. Karena dulu saya tinggal bareng sama Ibu RS. Gak mungkin dong ibu saya harus bolak-balik tiap hari nganterin 2 anak. Satu saya masih SD, SD saya di Tebet. Lalu abang saya ini masih SMP, SMP-nya di Pasar PSPT. Itu masuknya apa sih PSPT? Tebet juga. Nah Tebet juga ya? Iya Tebet juga tuh, sama-sama di Tebet nih, anaknya 2 nih. Baliknya beda-beda lagi, yang SD balik duluan, SMP baliknya sore. Gak mungkin dong bolak-balik Jakarta Timur, motoran nungguin anaknya 2 sekolah masih kecil-kecil. Ibu saya akhirnya inisiatif lah minjem mobil, atau karena mobil di rumah kampung Melayu itu banyak, minjem atau minta 1. Akhirnya waktu itu dikreditkan lah oleh atas nama Atikah mobil itu. Lalu ketika ada konflik 2012, lebih kurang 4 atau 5 bulan setelah kita pindah rumah, itu mobil ditarik lagi. Jadi kita sampai dengan saat ini gak ada mobil, gak ada kendaraan mobil di rumah. Teman-teman bisa lihat sendiri kok. Atau tanya ke security satpam perumahan saya, tanya aja, gak apa-apa. Kita gak ada mobil dari dulu. Jadi memang ini pernah terjadi doang, walaupun cuma beberapa bulan, dan ini sangat digembor-gemborkan oleh Bu RS dan Bu Atikah ya kayak katanya. Yang mana biar tujuannya saya lihat biar seolah-olah ibu saya ini nggak tahu diri banget gitu. Padahal itu mobil udah nggak tahu raib dari kapan itu masih ada apa enggak, nggak tahu saya. Dan soal rumah itu balik lagi ke tadi. Rumah ini kan tanggung jawab daripada seorang suami, itu diatur dengan undang-undang perkawinan. Saya lupa undang-undangnya nomor berapa, 76 kalau nggak salah. Nanti saya baca lagi. Atau teman-teman juga bisa pelajari sendiri di undang-undang perkawinan. Sandang papan pangan ini tanggung jawab daripada suami. Oke, jadi ini nggak perlu dibahas lagi lah. Menurut saya ini basi. Kalau masih bahas-bahas ibu saya nggak tahu diri karena udah dikasih rumah ini, itu basi lah ya. Ada lagi mungkin teman-teman pertanyaan yang mau disampaikan? Jadi ibunya lo pengen ketemu bokap lah. Iya, ketemu bokap. Diperhatikan adikmu ini. Betul, di nafkah. Iya, diperhatikan secara, sorry saya potong, secara semua tadi, material, kasih sayang, dan perhatian. Ini adalah wujud dari nafkah.
Jadi nafkah ini nggak seperti yang kita bayangkan aja teman-teman, duit bulanan, misalkan duit jajan, nggak itu doang. Nafkah ini kan ada nafkah lahir dan nafkah batin ya, seperti itulah. Itu perhatian juga termasuk, kasih sayang juga termasuk. Perhatikanlah, ini kan anaknya masih pada kecil-kecil. Dari tahun 2012 ayah saya dipisahkan ya, bukan ayah saya meninggalkan keluarga, saya nggak dipisahkan oleh Ibu RS. Eh, itu kan dari usia kami masih belia-belia banget. 2012 itu saya udah umur 11 tahun, abang saya 13 tahun, adik saya itu masih 2 tahun setengah. Adik saya di usia 2 tahun setengah sudah kehilangan sosok figur seorang ayah sampai dengan hari ini. Tolong dong diperhatikan. Ini loh rumah kami jelas, dan kami nggak pernah, kemarin ada yang bilang ya, saya lupa itu statementnya siapa, bilang bahwasanya kita ini melarang security, kita menyuruh, oh kayaknya Ibu RS, di podcastnya saya lupa juga ya, nanti saya cari lagi, berkata demikian, katanya kami ini, ayahnya itu tidak boleh dilarang untuk bertemu dengan anak-anaknya. Teman-teman bisa wawancarain security di perumahan saya kalau mau ya, saya bisa atur janjinya dengan mereka-mereka ini bahwasanya kami tidak pernah melarang ayah saya untuk berkunjung menjenguk anak-anaknya di perumahan kami. Itu tidak pernah, itu bohong. Kami nggak pernah bilang begitu. Kita nggak pernah menyampaikan, Pak Iqbal kalau ke komplek ini jangan boleh masuk ya. Nah, nggak pernah. Kita nggak pernah kayak gitu. Malah kita menanti kehadiran ayah saya 2012 sampai dengan 2025. Ya ampun, itu berapa tahun. Ayah saya nggak pernah ke rumah sekali doang waktu itu buat sekitar 2016 atau 2015 saya lupa, itu untuk meminta restu, minta doa karena beliau waktu itu pergi haji. Waktu itu bersama juga dengan Ibu RS. Nah, saya pengen tanya, Ibu itu haji bisa loh. Kok anaknya masih pada dibawa, masih bayi, masih kecil-kecil, kok nggak dijenguk? Ah, itu kan yang jadi pertanyaan sebenarnya. Ibu RS ini nggak cerita sepenuhnya. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri lah, bisa tangkap sendiri lah seperti itu. Jadi memang bokap sama nyokap tidak bercerai. Oh tidak. Jadi begini, kalau soal hubungan ibu dan ayah saya sampai dengan saat ini saya bisa nyatakan memang hubungannya masih suami istri. Karena menurut negara ya, karena belum bercerai nih. 2000, jadi Ibu RS ini pernah mengupayakan untuk menceraikan ibu saya itu sebanyak 3 kali melalui PAJT, Pengadilan Agama Jakarta Timur. Waktu itu ibu saya tiba-tiba mendapat surat talak cerai daripada ayah saya, yang ditandatangani ayah saya di atas materai dan ditandatangani 2 orang saksi. Nah, yang saya pertanyakan, ini kok bisa orang tidak cakap hukum, ya berarti orang tidak bisa mengambil tindakan hukum dong. Kok bisa tanda tangan di atas materai? Ini siapa yang buat? Ini inisiatif akal-akalan siapa ini? Kan itu pertanyaannya. Waktu itu pernah saya bawa ke media, nanti saya tunjukkan lagi kalau ini. Saya ada semua berkasnya punya. Salinannya saya punya semua. Lalu kemudian Ibu RS menceraikan ibu saya melalui PAJT, kepada ibu saya, ibu dan ayah saya itu diceraikan melalui atas nama ayah saya, namun ditolak hakim. Itu waktu itu sampai kasasi. Lucunya teman-teman, Ibu RS ini pakai kuasa hukum ternama. Namun upaya itu tidak ada yang berhasil karena pertama itu ayah saya ini tidak cakap hukum. Hasilnya ingkrah karena tidak bisa seorang yang tidak cakap hukum mengambil langkah atau tindakan hukum seperti itu, nggak bisa. Karena udah ada surat putusan pengampunannya, penetapan pengampunannya udah ada. Jadi ini memang orang tidak cakap hukum, nggak bisa dong mengambil tindakan hukum seperti apapun, bukan cerai aja Kak. Jadi dia mau melanggar hukum pun dia tidak kena hukum karena memang tidak cakap hukum seperti itu. Nanti bisa dipelajari sendiri lah teman-teman. Lalu kemudian dicoba lagi dengan berupaya lagi atas nama Ibu Ratna Sarumpait sendiri. Tapi hasilnya juga tetap ditolak hakim karena ya nggak ada seorang mertua menceraikan menantu, tuh nggak ada, sejarahnya di Indonesia nggak ada. Akhirnya waktu Ibu RS juga masih mau coba lagi, itu sudah ingkrah, sudah ditolak oleh hakim sebelum berkas itu jadi, karena memang keputusan dari hakim mutlak yang berhak menceraikan hanya ibu saya. Ya waktu itu ibu saya nurutin dong, kalau memang maksain banget pengen cerai. Ibu saya cuma membuat tuntutan. Ibu saya minta ada kepastian hitam di atas putih bahwasanya
anak-anaknya ini jelas dibiayain sampai dengan eh, mandiri, sampai dengan dewasa semua anak-anaknya ini. Namun pihak sana keberatan katanya. Mereka beralasan nggak mau, mereka maunya semampunya. Ibu saya nggak mau kalau nggak ada jaminan seperti itu. Akhirnya ya sampai saat ini ingkrah dan memang masih suami istri sah secara negara. Kalau secara agama saya kurang paham ya, karena kan kalau agama itu kalau nggak salah saya pernah dengar kalau pisah ranjang lebih dari sekian hari atau apa bulan gitu ya kan ada yang cerai secara apa ya? Iya nggak sih? 3 bulan ya? Itu seperti itu kan. Nah itu kan itu secara agama ya. Jadi kita ngomongin secara negara dulu. Secara negara itu masih sah suami istri seperti itu. Itu masih dengan single parent-nya. Betul. Nanti mungkin keluarga bokap untuk bersama menangani anak-anaknya. Betul. Jadi ya ibu saya masih berjuang banting tulang ya dari kami masih kecil-kecil sampai dengan saat ini. Saya berterima kasih banyak kepada Tuhan telah memberikan seorang malaikat pelindung seperti ibu saya. Saya nggak kebayang kalau saya anak orang lain gimana nasib saya. Saya udah ditinggalin dari lama, saya udah nggak dinafkahin juga dari lama, tapi ibu saya tetap membanting tulang, tetap semangat membesarkan anak-anaknya, bahkan adik saya sampai dengan saat ini. Namun ya sekali lagi kita tetap proses hukum tetap berjalan karena nggak bisa diginiin dong, nggak bisa didiemin dong. Ini kan ayah saya ada tanggung jawabnya. Kita tuh sebenarnya ngambil langkah hukum ini juga sebagai care kita loh. Ini loh nggak bisa kayak gini terus, ya. Bu Ratna, anakmu kan juga punya tanggung jawab, punya keluarga. Nah ini harus dinafkahi dan harus ya apa ya? Diperhatikan dong keluarganya seperti itu. Dan kita tidak pernah sekalipun berniat memenjarakan atau apa enggak, karena kita buka jalur mediasi juga buka. Maksud saya gini loh, jadi kalau mau damai ayo, kalau enggak ya sudah ikuti proses hukum. Seperti apa kelanjutannya kita tinggal ikuti saja perkembangan daripada kepolisian seperti itu.